Oke, APB collection to saving or berarti di bidang ini bergeraknya di bidang collection ya. Produk-produknya tas dan lain-lain. Oke, pertama di karya tulisnya untuk modal investasi awal itu ada biaya utilitas itu disebutkan. Yang dimaksud biaya utilitas itu apa? Apa maksudnya? Kita kembali lagi ke biaya model kanvas. Ya. Di biaya. Bisnis model. Di modal investasinya itu di sini yang dibutuhkan modal operasional selain bahan baku, gaji dan upah, terus ada biaya utilitas. Nah, saya pun masih baru gitu ya, mesti kan belum pernah mendengar sebelumnya biaya utilitas itu yang dimaksud tadi itu apa? Untuk apa biayanya? Seperti biaya tempat, AC, kipas. Listrik. Itu namanya biaya utilitas yang dimaksud tadi. Ini tapi mau konfirmasi aja ya, kalau maksud biaya utilitas itu apa? Apa namanya, kan harus dijelaskan ya, ini kan biaya operasional per bulan. Jadi harus, saya kira di breakdown lebih jelas ini untuk apa biaya utilitasnya. Jangan sampai biaya utilitas, harapannya kan setiap biaya yang kita keluarkan itu bisa memberikan impact terhadap penerimaan. Jadi harus ada tujuannya mengeluarkan biaya itu untuk apa. Seperti biaya utilitas itu untuk apa. Kemudian tadi kan disebutkan harga per piecesnya berapa, 100.000 ya? Ya. Itu untuk produk yang mana? Ini yang di depan ini. Ya. Yang tas atau produk yang lain? Yang lain Yang apa? bermacam-macam harga. Yang tadi 100.000 itu untuk produk yang mana? Tas ransel. Oh, tas ransel. Oh, itu yang 100.000. Ya. Kalau ini tas yang di depan ini harganya berapa per pieces? 60.000. 60.000. Saya kira 100.000 yang di depan, bukan ya, tas ransel ya. Adik-adik sudah pernah survei harga pasar? Belum, Bu. Kami masih tahap awal, Bu. Ya, jadi untuk menetapkan harga jual produk itu yang pertama kan tadi sudah menghitung BEP ya, dan juga HPP kan. Maksudnya jangan sampai harga jual itu di bawah dari BEP ataupun HPP. Nah, yang kedua pertimbangannya adalah dengan harga pasar. Maksudnya di pasaran harga ransel itu berapa sih? Dengan produk sejenis, artinya dengan produk yang menjadi pesaing kalian itu jangan sampai harganya terlalu mahal, atau kalau misalkan masih lebih murah itu masih potensi untuk kita naikkan harganya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi tadi satu juga harga ransel ya, bukan harga yang ini ya. Kalau harga ransel ya lumayan masuk lah ya, 1.000 ya, masih murah. Terus yang apa namanya menjahit ini siapa? Yang bikin produknya? Yang bikin produknya itu siapa? Kita dan warga sekitar. Kita melibatkan warga sekitar. Sudah pernah dijual belum produknya? Sebelumnya belum, Bu. Ini masih tahap awal dan masih tahap survei. Masih tahap survei ya, tapi Ya. produknya Sudah ada. Ya. Rencananya nanti ketika produk ini benar-benar akan dikomersilkan nanti, kira-kira mau dijualnya dengan cara apa? Dengan cara online dan offline. Kalau offline, Kalau offline Mas minta tolong kita kembali ke model atas, bisnis model atas.
Di sini model kanvas kami yang Ibu tanyakan tadi, bagaimana Masalahnya gimana pemasaran? kita akan menggunakan online dan offline. Online, marketplace, dan media sosial dan website. Secara offline, kita akan menggunakan retail dan pameran dan pasar. Jadi ikut pameran-pameran dan pasar-pasar gitu ya. Ya. Ya, pesan saya mungkin nanti saran sebelum nanti adik-adik membuat produknya, tentu perlu melakukan, tadi kan sudah survei ya. Survei itu artinya kalau ini fashion berarti sebetulnya yang diminati anak-anak muda sekarang, termasuk kalau ini fashion, desainnya seperti apa, kemudian segmen pasar kita yang khusus itu siapa, itu harus disesuaikan. Misalnya nih, tasnya kan modelnya seperti ini. Nah, kira-kira tas ini tuh peminatnya siapa? Atau kalau misalnya pasarnya itu bazar yang di sekolah-sekolah, kira-kira anak-anak muda, anak SMP atau SMA sukanya itu ranselnya yang modelnya seperti apa? Apakah model-model yang tradisional atau model-model yang simple atau model-model yang itu sudah pernah melakukan riset seperti itu nggak? Jadi dari mana menentukan, oh saya mau buat desain tasnya, kenapa bisa muncul desain seperti ini? Bisa diceritakan gimana kemarin? Ada di customer relationship. Gimana? Ada di customer relationship-nya. Gimana itu Mas? Maksudnya dari mana muncul Maksudnya- desain tasnya, akhirnya memutuskan untuk membuat produk yang desain tasnya seperti ini, desain ranselnya seperti yang ada di gambar ini kan. Kenapa bisa akhirnya adik-adik memutuskan untuk desain tas yang dibuat itu seperti ini? Bisa di request, Bu. Iya. Jadi menyediakan berbagai macam Iya. desain gitu ya. Nanti Iya. desainnya seperti apa. Ini cukup dari saya ya. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kelompok apa tadi namanya? Tim Peduli Bumi. Tim Peduli Bumi. Baik, nama produknya apa? APB Collection. APB Collection. Singkatan ya, dari singkatan apa itu? Aku Peduli Bumi Collection. Aku Peduli Bumi Collection. Nah, ini pas nih dari PMC yang tampil di layar ya. Value propositionnya produk ramah lingkungan, desain unik, kreatif, kualitas tinggi, citra positif. Nah, kalau dari BMC gitu ya, nomor, kalau yang di sini ada nomornya ya, jadi biar saya mudah. Nomor 2413 itu kan apa yang bisa dilihat oleh konsumen terkait dengan produk kita, gitu kan? Kemudian kalau nomor 678 itu adalah dapurnya pemilik bisnis. Nah, kalau nama APB itu, kalau menurut saya lebih ke ini ya, ke apa namanya, dapurnya pemilik bisnis. Nah, coba kalian yakinkan kepada saya kenapa memilih nama APB Collection gitu ya pada branding produk kalian. Itu kan yang muncul pada customer kan APB-nya ya. Kenapa nggak dimunculkan branding yang lain, misalnya fashionable gitu apa? Coba dijelaskan. Karena produk kita menggunakan bahan sampah, plastik, dan jeans bekas. Oke, kalau itu berarti memang masuk, tetapi kan ada value yang lain. Desain unik, kreatif, kualitas tinggi, citra positif gitu ya. Itu harus ditampilkan juga di brandingnya. Gimana penjelasannya? Kenapa nggak pakai, kalian kan anak muda ya, kenapa nggak pakai nama-nama produk yang lebih menarik gitu kan, lebih ketika didengar orang ingat gitu. Kenapa kok mengangkat nama itu?
Namanya siapa yang mengusulkan kemarin waktu membuat proposal bisnis? Bisa diulangi pertanyaannya? Nama APB collection itu kan nama yang kalian angkat ya di proposal bisnisnya. Kenapa mengangkat nama itu? Karena emang produk kita dari sampah, Bu. Jadi Sama ya, berarti jawabannya ya dengan Mbak. Siapa tadi Mbak? bahaya. Mbak Komaria, satu tim ya. Oke, saya sudah diingatkan panitia ya, waktunya sama nggak apa-apa karena kita satu tim ya Bu Fitri. Jadi tidak masalah pertanyaannya sedikit atau banyak bisa tetap mengulas bisnis plan yang kalian sampaikan seperti itu. Oke, itu tadi masukan dari kami. Jadi BMC ini bagus sudah membuat BMC nih. BMC nomor 2413 itu sebelah sini itu adalah apa yang mau dilihat customer tentang produk kita. Jadi kayak misalnya value itu yang diangkat apa ya harus tergambar dari namanya gitu. Atau misalnya kalian nanti menjual tasnya dengan apa ya tampilan yang lebih menarik, kemudian apa branding yang lebih ini gitu, karena terkait dengan value. Kemudian kalau APD itu lebih ke nomor 678, jadi dapurnya atau di dalam perusahaan itu seperti apa gitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaan, masukan, dan sarannya telah diberikan kepada peserta. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta nomor urut 3. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, peserta nomor urut 4.